teslim et. Söyledim. Aziz Kral Baltini. Ne Tanrı'nın. Salahuddin terpaksa menyelamatkan Kontes Mila dari KDRT yang dilakukan oleh Catelyn karena ia tidak suka wanita disakiti. Meskipun begitu, Salahuddin tetap memarahi Kontes Mila karena telah menculik Sultan Ismail. Sementara itu, Catelyn tidak tinggal diam. Ia ingin membalas perbuatan Salahuddin. Di tempat lain, Karatekin yang terluka akhirnya sadar dan ia pun merasa lega karena keponakannya kondisinya selamat. Setelah itu, Karatekin ingin segera bangkit membantu Salahuddin dalam berperang. Tapi masalahnya para prajurit tidak boleh meninggalkannya. Ketika Salahuddin menghajar Catelyn, tiba-tiba Balian datang dan meminta agar Catelyn itu diserahkan kepadanya. Lalu terjadilah kesepakatan karena sebelumnya Salahuddin merebut Catelyn dari tangan Balian. Begitu Gumus Tekin tidak punya lagi tempat untuk berlindung, ia ingin membalas dendam kepada Salahuddin. Sementara itu Raja Balwin terus dibimbing oleh Jos. Dia menyarankan agar raja kecil itu mampu mengalahkan Salahuddin. Ujian pertama yang harus ia lalui adalah keluar dari gereja tempat ia disekap. Alih-alih membalas dendam, Gumus Tekin justru takluk di tangan Salahuddin. Disitulah dosa-dosanya terungkap dan ia ketahuan bahwa bukan orang Islam. Maka eksekusi tidak bisa dihindarkan dan sesuai janji Salahuddin, maka Gokboru yang mendapatkan kehormatan untuk menghabisinya. Momen ini pun kemudian dirayakan karena hancurnya para pengkhianat. Sementara itu Raja Balwin berhasil mendaki dinding dan kemudian keluar melalui lorong. Di waktu yang sama Lord Guy berhasil menikahi Sibila tanpa gangguan apapun. Begitu pengantin baru itu keluar dari gereja, mereka berpapasan dengan Balian yang membawa Catelyn. Jelas permainan perasaan dimainkan. Sibila hanya terpaku dan berhadapan dengan Balian. Di situ bahkan Balian harus melupakan untuk membersihkan namanya, yaitu harus merelakan Catelyn dibebaskan. Raja Balwin menyaksikan William diintimidasi. Hal itu karena tidak percayaan para prajurit mengenai masa depan Yerusalem di bawah raja kecil. Karatekin menyampaikan kepada Salahuddin bahwa Sultan Ismail harus dikembalikan ke Aleppo karena permintaan ibunya. Tentu Salahuddin tidak mampu menahan. Untuk tugas ini ia percayakan kepada Baibora. Sementara itu Raja Balwin akhirnya menyelamatkan William, sekaligus menunjukkan bahwa dirinya masih ada dan mampu memimpin Yerusalem. Karatekin sangat senang dengan keputusan Salahuddin. Dia segera mempersiapkan semuanya dan melepas kangen dengan Sultan Ismail karena harus berpisah dalam waktu yang lama. Balian tengah patah hati, namun ia didekati oleh Maria untuk berkolaborasi. Tujuannya jelas untuk menghalangi Lord Guy menjadi raja. Sementara itu Karatekin ternyata bukan hanya berat berpisah dengan Sultan Ismail, melainkan dengan Hajar Hatun juga. Secara keduanya telah memiliki chemistry. Hanya saja sayangnya Karatekin memiliki tugas lain mendampingi Salahuddin. Lord Guy tahu bahwa Maria dan Balian ingin berkolaborasi, namun ia tidak peduli karena dalam waktu dekat mereka akan diundang dalam penobatan dirinya menjadi raja. Setelah diselamatkan, Kontes Mila semakin tidak bisa melupakan Salahuddin. Akan tetapi ia khawatir jika Catelyn suaminya akan kembali dan menuntut balas. Tapi di sisi lain Lord Guy justru memperingatkan Catelyn untuk jangan menuntut balas terlebih dahulu karena keamanan penobatan dirinya lebih penting. Salahuddin ingin melanjutkan menatap masa depan dengan mengumpulkan dewan. Jika sebelumnya target mereka Qira, maka ada sedikit perubahan. Baitul Ahsan yang dekat dengan Damaskus harus mereka kuasai karena itu markas Templar. Meskipun telah menikah, Sibila belum mau disentuh oleh Lord Guy sebelum nasib adiknya diketahui. Tak lama dari itu, berita baik itu datang. Salahuddin tidak ingin Damaskus diserang ketika dia ingin menaklukkan Qira, tapi Khalifah menunjukkan sikap yang tidak mendukung. Semenjak kembali ke istana, Raja Balwin terlihat linglung. Kakaknya juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Terungkaplah dari mulut Raja Balwin bahwa selama ini ia dibimbing oleh Jos.
Tiba-tiba di tengah ketidakpercayaan semua orang, Raja Balwin memerintahkan agar semua orang berkumpul. Khalifah Mesir hanya ingin cari titik aman. Salahuddin tidak suka. Tidak ada perdamaian, Baitul Aqsan harus ditaklukkan dan Karatekin memiliki tugas lain. Balian terkejut ketika mendapatkan perintah dari Raja Balwin untuk menemuinya. Sementara itu, Maria terus penasaran bagaimana Raja Balwin bisa bertahan ketika hilang. Jika dipikir-pikir, tidak masuk akal. Dia terus dibimbing oleh Josh yang menggunakan topeng. Padahal dalam sejarah penasihat itu sudah mati sejak lama. Salahuddin memberi tugas khusus kepada Karatekin untuk menyelinap ke Yerusalem. Mengenai cara dan teknisnya, ia akan dibantu oleh Elias. Sibila sangat kesal karena Lord Guy dan Catelyn menganggap Raja Balwin telah gila. Muncullah Maria dengan penuh keyakinan bahwa raja kecil itu tidak gila. Justru sejak hilang, ia semakin cerdas. Tiba-tiba pihak Yerusalem mendengar kabar mengenai rencana Salahuddin menyerang Baitul Aqsan. Di sisi lain, Salahuddin meminta izin kepada ibu dan istrinya jika akan berperang. Tapi di tengah pembicaraan, Semsa istrinya merasakan mual. Raja Balwin memimpin rapat langsung bahwa mereka tidak boleh kalah dari Salahuddin. Balian pun mendapatkan tugas untuk mempertahankan Baitul Aqsan. Hal ini dirasa tidak cukup oleh Lord Guy dan Catelyn bahwa Balian hanya sendirian. Karakus dijadikan navigasi. Ia tahu bagaimana cara memasuki Baitul Aqsan, yaitu melalui saluran air. Dan dari saluran itu tinggal ditambah galian untuk menembus kota. Sulit bagi Raja Balwin mendapatkan kepercayaan dari prajuritnya sendiri. Dari sekian perintah yang ia berikan, hanya Balian yang langsung patuh. Sementara yang lainnya merasa masa bodoh karena Raja Balwin mengidap penyakit kusta. Lord Guy berkata kepada Sibila bahwa adiknya itu harus segera diganti karena kondisi darurat. Di sisi lain, Salahuddin dan yang lainnya mulai merencanakan untuk menggali saluran air. Sementara Balian menyiapkan pasukan, Lord Guy juga mempersiapkan pasukan Kera dan meminta izin kepada Mila. Namun yang menjadi masalah, komandannya tetap Catelyn. Selama ini, Josh membimbing Raja Balwin melalui halusinasinya. Tapi Sibila terus memperingatkan adiknya itu untuk tidak mudah percaya kepada orang dan tidak sembarangan memberikan perintah. Sementara itu, Karakus memimpin sendiri penggalian lorong bawah tanah. Berpindah ke Yerusalem, Elias berhasil membawa Karatekin masuk dan menuju gereja. Di sana, para Templar sedang berbaris untuk melakukan penyucian dosa. Sebelum menaklukkan Baitul Aqsan, Salahuddin menggunakan etika menemui Balian untuk memintanya menyerah saja. Tapi pada kenyataannya hasilnya nihil karena Balian lebih patuh kepada Raja Balwin. Alhasil, genderang perang telah ditabuh. Di sisi lain, Karatekin dibantu Albis menyamar sebagai pendeta. Tujuannya untuk menguras harta para Templar yang mengakui dosa-dosa mereka. Serangan ke Baitul Aqsan dimulai. Boru dan yang lainnya harus berjibaku oleh pasukan pemanah. Bahkan tidak sempat terprediksi bahwa gerbang pintu masuknya berlapis-lapis. Masalah itu harus teratasi sebelum pasukan bisa masuk. Karatekin terus berakting memanfaatkan situasi dan memeras para Templar. Dia benar-benar menikmati begitu mudahnya penebusan dosa di agama ini. Pasukan Salahuddin berhasil membuka pintu gerbang pertama. Hal itu membuat Balian khawatir. Tapi satu hal yang kemudian ia sadari, pasukan Salahuddin yang dikirim hanya sebagian. Itu artinya sebagian yang lain masih menjadi misteri. Lord Guy mulai meyakinkan Raja Balwin bahwa dia belum pantas memimpin Yerusalem, terlebih dalam situasi genting seperti ini. Sementara itu, Karakus membuat lubang-lubang palsu untuk mengecoh Templar. Sayangnya lubang-lubang itu ketahuan dan kemudian diledakkan. Karatekin belum puas mengerjai para Templar karena hasilnya hanya uang koin. Tiba-tiba Henok, ajudan Catelyn, muncul untuk mengadukan dosa sekaligus memberikan informasi bahwa unitnya diperintahkan untuk membantu Balian. Karatekin semakin puas karena Henok berhasil dikerjai juga untuk mengisi emas. Karakus dan yang lainnya membuat banyak sekali lubang palsu untuk mengecoh lawan. Dalam kilas balik, semua itu atas perintah Salahuddin. Raja Balwin mengadu kepada Josh melalui halusinasinya bahwa ia ingin dihargai oleh prajuritnya.
Sementara itu Kontes Mila geram kedatangan Catelyn lagi. Akan tetapi ia tidak bisa mengelak apalagi mengusirnya karena ada surat dari Raja Balwin yang menyatakan untuk meminjam pasukan Qera membantu Balyan. Di sisi lain, Karatekin menginformasikan kepada Salahuddin mengenai pergerakan Catelyn. Akhirnya para prajurit diperintahkan untuk mengalihkan perhatian dan menunda kedatangannya. Yerusalem kedatangan utusan Paulus yang menyatakan tidak mengakui tahta Raja Balwin. Dalam situasi seperti ini, Raja Balwin muncul dan tiba-tiba memerintahkan untuk menggali Gunung Olive. Tentu saja semua tidak ada yang percaya, namun Raja Balwin berani mempertaruhkan tahtanya demi Guy. Oleh sebab itu, hal ini dilakukan. Karatekin dan yang lainnya kemudian menggeser prasasti untuk mengalihkan perhatian pasukan Catelyn. Namun pada kenyataannya batu itu terlalu besar, mereka kesulitan. Berpindah ke Semse, ia mendapatkan informasi yang mengejutkan dari Zumbrud bahwa Salahuddin menyelamatkan Kontes Mila. Ini terlalu sensitif dan menimbulkan kecemburuan. Atsis memiliki ide menggeser prasasti dengan menggunakan tali yang ia tarik. Karatekin kemudian menyoraki dan menaruh harapan ini kepadanya. Dan setelah berjuang keras, akhirnya mereka bisa membelokkan prasasti. Sementara itu, Sibila mulai putus asa adiknya dianggap gila. Tapi tiba-tiba apa yang diucapkan ternyata menjadi kenyataan. Sebuah peti kecil ditemukan setelah menggali Gunung Olive dan Guy diminta membukanya. Catelyn salah arah dan masuk ke dalam perangkap setelah mengikuti batu prasasti. Hal itu membuatnya tidak mungkin lari dan harus melawan pasukan Salahuddin. Di tempat lain, Guy membuka peti yang ditemukan dan terdapat cawan suci. Itu sebagai dasar hukum perdamaian antara Kristen dan Katolik sekaligus legitimasi Raja Balwin. Semua dipaksa tunduk dan harus patuh terhadap perintah raja yang sah. Terlebih Raja Balwin telah menggoreskan darah dan meminum darah itu dari cawan suci. Dan sekarang raja memerintahkan untuk mengalahkan Salahuddin demi mempertahankan Yerusalem. Sementara itu Balyan mulai terpojok karena Catelyn belum juga datang. Salahuddin rencananya akan turun tangan sendiri demi tercapainya Baitul Aqsan secepatnya. Begitu Raja Balwin tidak mendapatkan kabar keberadaan Catelyn, ia memerintahkan agar mereka juga turun tangan. Di sisi lain, Semse mengadu ke ibu mertuanya mengenai apa yang dilakukan Salahuddin terhadap Mila. Tapi dia justru dinasihati bahwa seorang sultan sudah biasa seperti itu, karena setiap tindakan pasti ada alasannya. Karatekin dan yang lainnya melapor kepada Salahuddin telah mengalahkan Catelyn. Itu artinya tidak ada penghalang lagi untuk menaklukkan Baitul Aqsan. Semse diperiksa dokter dan didapati ia tengah hamil. Berita bahagia ini akan disampaikan kepada Salahuddin yang kebetulan markasnya ada di dekat Damaskus. Dengan harapan Salahuddin akan lebih semangat dalam penaklukan. Ketika tengah malam, Balyan mendapatkan surat perintah baru dari Raja Balwin. Saat ini Raja Balwin tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Ia menjadikan penyakit kustanya sebagai kekuatan dan kini ia menggunakan topeng. Salahuddin sudah siap dengan penaklukan. Jika gerbang nanti terbuka, maka ia akan membawa pasukan juga. Keesokan harinya hal itu ia buktikan. Ia sudah siap untuk perang. Pasukan ia bagi menjadi beberapa bagian, termasuk yang memasuki pintu air. Sementara itu di tengah keputusasaannya, Catelyn menyaksikan para pasukan Kristen berbaris. Ia sempat tidak percaya karena yang memimpin Raja Balwin sendiri. Sementara itu dari kejauhan, Salahuddin menyaksikan bagaimana Baitul Aqsan telah terbakar. Namun ketika akan menyerang, Salahuddin justru dikejutkan dengan kedatangan istri dan ibunya. Pasukan Salahuddin yang lainnya telah memasuki Baitul Aqsan, namun sunyi senyap. Justru para prajurit itu bertemu dengan rekan-rekannya sendiri. Kastil telah dikosongkan, beberapa bagian yang dibakar sengaja untuk mengelabui Salahuddin agar menyangka di dalam telah terjadi pertempuran. Baru-baru menyadari bahwa ini perangkap, sasaran Templar adalah markas. Semse memberitahu Salahuddin bahwa dirinya tengah hamil. Jelas ini berita bahagia, namun tiba-tiba mereka diserang. Sementara itu, Boru dan yang lainnya berlari sekuat tenaga untuk segera kembali ke markas. Sinyal bahaya ini terlambat dikirimkan. Raja Balwin memerintahkan untuk menangkap Salahuddin hidup atau mati.
Di tengah pertempuran, Salahuddin terpaksa harus mengevakuasi istri dan ibunya terlebih dahulu masuk ke dalam kereta. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan Lord Guy dan Catelyn untuk menembak Salahuddin. Ini situasi mencekam di mana Salahuddin ingin melawan, tapi tiba-tiba tubuhnya roboh. Karena belakangan diketahui anak panah yang ditembakkan mengenai dirinya ternyata dibubuhi racun. Dari kejauhan, Ballian merasa tidak tega mantan sahabatnya itu diperlakukan secara tidak adil.